Nantilah kalau Pak Satrio ketemu sama saya, kita bicara panjang lebar masalah ini. Di sini Jokowi tidak ikut cawe-cawe, Pak. Jokowi tidak berani dengan Surya Paloh. Paling tidak kalau kita ketemu Gus Mahasin. Nanti kalau sampean ketemu sama saya ajak ketemu Gus Mahasin, Pak. Gus Mahasin sangat paham sekali masalah itu. Gitu loh ya. Jadi Muhaimin kuat, Pak. Dia megang PKB, terlepas dari konflik dia dengan Gus Nur, Pak ya. Dia megang PKB itu sudah hampir 20 tahun, Pak. Terlepas dia masalah dengan Gus Nur, itu urusan pribadi mereka. Tetapi Muhaimin sudah berhasil memegang PKB, memimpin PKB, dan menguasai banyak pondok pesantren, Pak. Itu politik, Pak. Dan kita mau pegang dia karena kita ingin kita menang di Jawa Timur. Sudahlah, Wapres itu tidak ada powernya, Pak. Yang penting presidennya Pak Anies. Kita sebagai relawan harus berpikir seperti itu. Yang penting Pak Anies menang. Itu aja. Jangan khawatir. Pak Surya Paloh tuh bukan pemain politik kemarin sore, Pak. Sudah kawaan itu orang itu. Dia mau bergerak kemana-kemana sudah dengan pertimbangannya matang sekali. Saya yakin PKS tidak akan pergi. Kalau Demokrat mau pergi, Pak, juga berat, Pak. Demokrat mau gabung kemana, Pak? Demokrat itu mau gabung Ganjar, tidak satu kubu, Pak. Beda visinya. Karena Megawati sama SBY tidak sama, beda visinya. Mau gabung sama Prabowo, tidak bisa juga karena Prabowo orangnya Jokowi. Tidak mungkin. Jadi Demokrat itu sudah aman berada di sini. Hanya nanti AHY ini kita kasih jabatan menteri lah, menteri apa nanti. Jangan presiden, belum waktunya. Jangan wakil presiden, belum waktunya AHY itu. Dan dia tidak punya kekuatan suara di Jawa Timur. Itu pertimbangannya. Jadi tolong kita melihat ini dengan cermat, dan tolong kita harus punya pemahaman atau informasi yang lebih lengkap supaya kita tidak berpraduga sendiri, menganalisa sendiri, gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ini saya betul-betul tidak tahu ini suara siapa, pemirsa, tetapi suara ini tampaknya merepresentasikan raison d'être-nya Surya Paloh untuk merangkul suara tradisional Nahdlatul Ulama. Dan karena itu juga memang Caimin yang menjadi simbol untuk secara politik, ya. Kalau dilihat dari gaya bicaranya dan informasi A1, berbeda memang antara seorang pengamat seperti kita ini, ya. Informasinya itu basisnya dari apa yang ada di permukaan, tapi suara yang agak misterius ini tampaknya adalah pelaku, ya, termasuk bagaimana dia dengan Gus Muhasin, kakaknya dari Gus Baha, yang kemana-mana ke Jawa Timur itu selalu menyertai Anies Baswedan, ya, karena memang sangat berharap Anies Baswedan akan dikawal oleh suara Nahdlatul Ulama itu. Dan inilah, ya, satu perkembangan yang saya kira menarik, pemirsa, karena banyak juga penjelasan kenapa dulu, ya, waktu pilgubnya Jawa Tengah, ya, Sudirman Said itu siapa, gitu ya. Dia seorang profesional biasa, tidak punya akar yang luar biasa, tetapi berani tarung di Jawa Tengah, dan akhirnya bisa memenangkan, bisa memperoleh lah, ya, sampai sekitar 42% suara melawan Ganjar Pranowo, incumbent, dan juga mendapatkan dukungan PDIP Jawa Tengah, ya, dengan 58%, ya. Sebagaimana kita tahu Jawa Tengah adalah kandang PDIP. Tapi kenapa persepsi umum para lembaga survei itu kalahnya itu antara 75 sampai ya sekitar 75%, menangnya Ganjar maksudnya, ya. Dia hanya memperoleh 25. Kenapa bisa sampai seperti itu? Adalah konsolidasi dari suara Nahdliyin di Jawa Tengah, ya. Kalau saja misalnya tempo hari itu yang menjadi wakil gubernurnya itu bukan putranya Mbah Maimun yang sekarang juga simpang jalan dengan Ganjar, kayaknya keluar dari wakil gubernur karena mau menjadi DPD begitu, mungkin pertarungan menarik, ya. Pecahnya itu karena di situ itu, pemirsa. Jadi
inilah yang tampaknya menjadi taruhan ya bagi Surya Paloh itu untuk memang serius menggarap Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur seperti yang ditargetkan Anies Baswedan, suaranya itu setara dengan yang diperoleh pada masa Sudirman Said menjadi Pilgub, mengikuti Pilgub 42%, itu saya kira Jawa Tengah sudah memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dan sekarang ini adalah Anies Baswedan ya, pesonanya ya, track recordnya ya bisa dikatakan di atasnya Sudirman Said, dan punya kayaknya wibawanya itu jauh lebih tinggi gitu ya. Dan Sudirman Said karena berada dalam kubunya Anies Baswedan, menjadi juru bicaranya, teman dekatnya, ya sudah barang tentu memiliki tingkat kesiapan yang serius. Jadi Jawa Tengah pun ya kayaknya juga akan direbut oleh Anies Baswedan ya. Memang pemirsa ya, ini kalau dijelaskan seperti juga seminggu lalu sudah kita singgung bahwa kedatangan Surya Paloh ke Jokowi itu bukan lapor bos, perintahnya saya kerjakan, enggak, tetapi memberitahu bahwa inilah pilihannya. Ini sebagai satu fatsun politik ya, dia tetap komitmen menjaga Jokowi sampai akhir masa, bukan akhir hayat ya, dan kemudian membuat satu pilihan baru untuk pasca Jokowi itu gitu ya, fatsun. Dan kita juga menduga nggak mungkin lah Jokowi itu berani. Memang siapa Jokowi kalau tidak dibesarkan oleh Nasdem? Memang sih klaimnya itu ada di PDIP, tetapi yang punya media massa memoles dan lain sebagainya ya sebetulnya Nasdem. Dan bapilunya siapa? Anies Baswedan ya saat itu. Tetapi ya inilah dunia politik.